Oke pemirsa Generasi Mecin, bersama saya sudah ada narasumber saya, ini anggota Dewan Termuda. Ya, udah berapa kali juga kita sempat ketemu. Hillary Brigita yang sekarang lagi ada di dapilnya nih. Hai Hillary. Halo Kak, apa kabar? Baik, baik. Lagi di ini ya, lagi di Talaut apa di Manado nih? Di Talaut. Kita belum bisa ke Manado, udah mau 3 bulan ya. Kalau kita boleh tahu nih, Hil, dari concernnya anggota Dewan, seperti apa sih menghadapi masa transisi new normal ini? Sebenarnya saya salah satu yang kemarin itu sedikit khawatir terhadap new normal. Karena memang kemarin kita lihat di Brasil, belajar dari Brasil itu ketika presidennya mulai merasa seakan-akan negaranya mampu untuk menghadapi corona dengan caranya sendiri. Kemudian malah jatuh seperti itu ya, ribuan mayat di pinggir jalan, begitu juga Ekuador. Dan kemudian kita lihat di Korea Selatan setelah new normal, ketika mereka mulai beraktivitas kembali, malah kasus dan klaster baru meningkat kembali. Itu yang kemarin menjadi concern buat saya. Tapi di sisi lain kita melihat mungkin Cina bisa total lockdown dan mereka they can afford it. Tapi kalau Indonesia disuruh total lockdown, mungkin hanya akan menekan jumlah positif, tapi tidak akan menekan jumlah kematian akibat kriminalitas yang didasari faktor ekonomi. Dan mungkin itu malah bisa jadi setara jumlahnya. Itulah mengapa menurut saya pemerintah galau ya. Mungkin kalau kita jadi Pak Jokowi, belum tentu juga kita tidak akan mengambil keputusan yang sama. Karena Indonesia banyak masyarakat menengah ke bawah yang masih bergantung dari paycheck day by day. Ya, ini emang sulit nih mau nyelamatin kesehatan atau ekonomi karena dua-duanya sama-sama hitungan waktu ya sebenarnya ya. Nah kalau dari kalau DPR sendiri kapan sih mulai aktivitas kembali ke kantor gitu-gitunya Hil? Kita tanggal 15 itu udah mulai masa sidang lagi, tetapi mereka masih belum menentukan karena DPR itu kan sekali ngumpul 500 orang ya. Betul, 572 orang. Betul. Dan belum lagi PNS yang di dalam yang bekerja di Setjen dan lain sebagainya. Kita bisa beribu-ribu orang di dalam satu tempat yang sesak, belum lagi aksesnya itu via lift ya. Liftnya ini cuma 2 dan sudah terkenal di mana-mana lift DPR itu paling parah di seluruh bangunan-bangunan sekelilingnya mungkin. Dan kita tidak akan pernah bisa membatasi jarak sosial itu di DPR, apalagi ketika paripurna dan kemudian semua berkumpul, belum lagi wartawan dan lain sebagainya. Ini malah akan jadi membuat DPR bisa jadi klaster baru COVID-19 gitu kan. Sehingga kita belum bisa menentukan bagaimana kita harus mulai ini. Katanya kemarin masa sidang tetap dimulai, tapi akan ditentukan apakah virtual ataukah full fisik gitu. Oke, jadi new normal DPR itu seperti apa? Karena beberapa screen capture prolegnas tuh sudah mulai bermunculan di sosial media gitu. Kapan akan new normalnya DPR tuh akan seperti apa? Sebenarnya saya belum pernah berada di posisi yang seperti ini sebelumnya ya. Dan saya juga baru di DPR. Untuk menebak-nebak kira-kira new normal ini seperti apa kan susah sekali. Karena kalau mau dilihat sebenarnya sekarang kita juga tidak bisa membayangkan yang nanti DPR ini akan jadi seperti apa new normal nanti. Tapi kita akan berusaha untuk mencoba satu-satu jalan karena tidak ada parlemen di penjuru dunia manapun yang siap menghadapi ini ya. Betul. Dengan protokol kesehatan, dengan bangunan yang tidak didesain untuk menjalankan itu pada awalnya. Sehingga kita akan berusaha juga untuk supaya nanti walaupun mungkin sebagian virtual atau sebagian mungkin tugas tanggung jawab kita seperti pengawasan dan kunjungan ke daerah-daerah itu dihentikan atau di hold dulu, itu mungkin akan pasti bisa dimaklumi gitu ya, karena memang kita mencegah penyebaran virus COVID ini. Dan untuk pembahasan-pembahasan tentunya pasti kita akan lebih mengutamakan yang berhubungan dengan penanganan COVID karena ini sangat krusial, juga tentang penanganan masalah ekonomi. Jangan sampai kita keburu resesi sebelum bisa menangani COVID-19 dengan baik. Oke, kalau untuk soal anggaran sendiri gimana Hil? Untuk penanganan COVID ya, sendiri? Memang di dapilnya kan di dapil. Iya, kalau khususnya ngomongin soal dapilnya Hillary deh, ada anggaran-anggaran yang memang dialihkan atau gimana sih akhirnya? Yang kalau misalnya kita sih anggarannya menurut kepala-kepala daerah itu pada dipotong ya.
dipotong untuk penanganan COVID. Jadi ada beberapa rencana-rencana pembangunan yang tentunya di hold, dan ini wajar sekali karena memang ini harus dilakukan. Jadi mungkin untuk pembangunan-pembangunan yang dapat ditunda, program-program misalnya di perencanaan umum gitu kan, yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan penanganan COVID, itu bisa ditunda dan dialihkan untuk penanganan COVID. Dan memang kalau untuk anggaran di pusat sendiri ya kita udah tahu kan kemarin Perpu sudah disetujui. Jadi ya mungkin tidak banyak yang bisa DPR lakukan untuk urusan anggaran penanganan COVID. Dan walaupun saya sendiri yang sempat mengatakan itu seperti bunuh diri massal, tapi ya tidak apa-apa. Mungkin ada cara tersendiri, dan ini cara kita juga untuk menunjukkan bahwa kita juga berkorban. Di sisi lain masyarakat berkorban memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Presiden dan jajarannya untuk menggunakan anggaran dan menangani COVID dengan baik, sehingga tidak terlalu pusing dengan pertanyaan-pertanyaan satu dan yang lain, karena kita berpacu dengan waktu, bukan berpacu dengan panggung politik. Jadi ya tidak apa-apa, kita coba percayakan. Kalau misalnya nanti memang ada yang tidak bisa ditoleransi, pasti kita tetap akan buka suara. Oke lah, siap. Hillary, sehat-sehat Hillary, dan semoga bisa cepat kembali ke Jakarta untuk segera memulai kerjaannya lagi. Kita akan memantau juga seperti apa sih new normalnya DPR. Tapi ngomong-ngomong, kemarin DPR THR-nya full atau kepotong juga, Hil? Kita nggak dapat THR, DPR setahu saya nggak ada THR-THR-an, malah kita yang harus kasih THR ke orang-orang yang bekerja kan gitu. Dan kemarin selama beberapa bulan gaji saya full 100% disumbangkan buat penanganan corona. Begitu juga teman-teman yang lain. Jadi ya benar-benar hari raya kemarin mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan karena gaji-gaji kita semuanya full untuk penanganan corona khususnya di partai saya. Kok nggak ada di berita ya? Itu ada dia. Ada dong. Ada ya? Banyak yang nggak masukin. Oke, berarti pemirsa, anggota DPR tidak mengambil gaji dan THR-nya tidak ada ya. Itu harus dikelirin. Oke, Hillary terima kasih. Sehat-sehat Hillary. Sampai ketemu lagi di Jakarta nanti ya. Kak. Thank you. Oke, siap. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini, tetap di Generasi Mecin.